Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi salam sejahtera yang saya hormati Bu Dr. Setiawati, Pak Rustin Munjolo, berada. Hari ini kita akan melangsungkan sidang skripsi bagian akhir dari proses pembelajaran Anda selama di Sekolah Tinggi Pertama Nasional. Ini baru tahun yang keempat. Sebelum kita mulai, saya mau konfirmasi beberapa. Yang pertama, KS sudah ada, kemudian jurnal sudah ada, sudah di ACC sama pembimbing, cek plagiasi sudah, jumlah SKS-nya sudah cukup 144 minimal. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus? Lulus semua? Oke, terima kasih atas konfirmasi. Yang selanjutnya kita mulai. Nanti Anda presentasi cukup 10 menit, maksimal 12 menit ya. Jadi kalau 12 menit sudah selesai, tak berikan. Kemudian nanti dilanjutkan oleh penguji. Pertama Pak Rustiono, kemudian saya, terakhir Bu Setiawati. Di dalam ujian skripsi itu adalah ujian komprehensif, jadi Anda bisa saja ditanya oleh dosen penguji atau dewan penguji hal-hal yang mungkin terkait atau di luar sekalipun dari materi yang Anda tulis, karena sifatnya komprehensif. Jadi boleh tanya penataan tanah, tanya distribusi tanah, tanya pemetaan yang lain, isu yang lain, sosiologi, bisa saja. Sebelum dimulai, saya persilakan Anda dan kita semua untuk berdoa. Berdoa dulu. Cukup saja. Silakan dipresentasikan sebelum 12 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat Bu Dr. Setiawati MSI, penguji 2, Bapak Nazir Salam SSMA selaku dosen 1, dan Bapak Aris Yono APTN MSI selaku dosen penguji 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dipersilakan kepada penyaji. Baik. Skripsi saya berjudul dampak pembangunan agrarian kesejahteraan. Dilepas saja, kayak suaranya cukup, nggak usah pakai headset. Nah, suaranya kencang nggak? Coba. Dari Oh, kedengeran bagus. berjudul dampak pembangunan kampung reforma agraria terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari, Kabupaten Pandeglang, yang dilatar belakangi oleh beberapa masalah seperti ketimpangan kepemilikan lahan yang marak terjadi, kemudian dengan adanya bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2018, kemudian adanya tanah bekas hak guna usaha nomor 1 Citerep dan nomor 2 Citerep, maka pemerintah bersinergi untuk memberdayakan dan menata ulang kembali. Kemudian saya menarik 3 urusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana implementasi penataan aset yang dilakukan di Desa Mekarsari, Kabupaten Pandeglang. Yang kedua, mekanisme penataan akses yang dilakukan oleh Kantor Kabupaten Pandeglang. Dan yang ketiga, apakah pembangunan kampung reforma agraria berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari, Kabupaten Pandeglang. Kemudian ada penelitian terlebih dahulu pada tahun 2021, dampak program reforma agraria terhadap tingkat
penelitiannya dilaksanakan di Desa Mekarsari, Kecamatan Palembang, Kabupaten Pandeglang. Informannya ada 5, yaitu yang pertama Kepala Seksi Penata Gunaan, Koordinator Sub Penata Gunaan Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat, yang ketiga ada tugas pelaksana DPRA, yang keempat ada perangkat desa, dan yang terakhir masyarakat subjek toran. Kemudian ada jenis sumber data dan teknik pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada subjek penelitian seperti kepala seksi, perangkat desa, masyarakat penerima manfaat. Sementara observasi dilakukan secara langsung. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang bersifat publik seperti peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian serta dokumen yang diperlukan. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada berdasarkan konsep analisis berdasarkan Miles-Hafner. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua mereduksi data, yang ketiga penyediaan data, dan yang keempat menarik kesimpulan. Berikut merupakan gambaran umum lokasi penelitian. Desa Mekarsari berlokasi di Kecamatan Palembang, Kabupaten Pandeglang, dengan luas 22 hektar dengan didominasi dekat laut atau pesisir. Ini merupakan data Kampung Reforma Agraria. Bisa terlihat yang paling bawah ada Universitas, yang paling atas Kampung Reforma Agraria. Ada dibangun lapangan, tapi dalam masih proses, dan sisanya untuk BUMDes dan lahan Pemda. Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah KRA di Desa Mekarsari dilakukan dari tahun 2017 hingga 2020. Prosesnya melibatkan kantor pertanahan Kabupaten Pandeglang dengan dipimpin kantor wilayah Provinsi Banten dengan gugus tugas Reforma Agraria Kabupaten Pandeglang. Tahapan program yang pertama sosialisasi, yang kedua inventarisasi dan identifikasi, yang ketiga pengukuran dan pemetaan, yang keempat penetapan objek, yang kelima persetujuan dan penandatanganan penetapan subjek oleh bupati, yang keenam pemberian hak atas tanah, dan yang keenam penerbitan sertifikat yang dilakukan di bulan Mei
distribusi tanah, maka masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Kemudian ada kesejahteraan ekonomi. Dilihat dari jumlah pendapatan masyarakat yang sebelumnya total dengan rata-rata 170.000 per harinya, maka peningkatan yang diperoleh setelah adanya akses reform menjadi rata-rata 196, dengan selisih, walaupun dengan selisih 26.000 tergolong meningkat walaupun peningkatannya rendah. Terlihat pada tabel pendapatan, Ibu Mimi meningkat menjadi 400, Ibu Kartini meningkat menjadi 1 juta, yang kemudian yang sebelumnya Ibu Tetangga dengan penanganan akses maka menjadi pelaku usaha dan dapat meningkatkan pendapatan dalam kebutuhan minimum. Seperti Ibu Naroni. Kemudian ada kesejahteraan psikologis, yaitu masyarakat di Desa Mekarsari tidak memiliki, berdasarkan wawancara rapat desa, masyarakat di Desa Mekarsari tidak memiliki kekhawatiran yang berlebih terkait beban perekonomian. Dikarenakan dengan adanya program redistribusi tanah, masyarakat merasakan aman karena tidak perlu memikirkan setiap bulannya untuk biaya sewa ataupun mengontrak rumah. Kemudian kesejahteraan sosial merupakan kemampuan individu untuk bebas menjalani kegiatan dengan berinteraksi dengan sesama secara harmonis tanpa ada tekanan dan tidak saling merugikan antar pihak. Karena masyarakat desa Mekarsari sebelumnya bukan bertetanggaan, maka terlihat berdasarkan observasi masyarakat cukup rukun dalam saling gotong royong membangun lapangan. Kemudian ada aspek keberlanjutan pasca akses reform. Pasca pembangunan kampung reforma agraria yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan Presiden tahun 2023 telah dilakukan upaya-upaya dari beberapa stakeholder atau pemangku kepentingan. Akan tetapi sebagian besar mayoritas masyarakat di Desa Mekarsari belum dapat memanfaatkan
apabila ada kekurangan. Terima kasih Berada atas presentasinya 13 menit. Selanjutnya silakan Pak Ansel lebih dahulu sebagai penguji utama. Waktunya Pak 10 sampai 15 menit. Oke, Boleh lebih 2 menit. siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lasir, Bu Wati, Mbak Alda. Coba tolong diperlihatkan slide yang menunjukkan adanya novelty. Yang slide novelty di awal. Nah itu, ya. Kan ada gap atau novelty-nya tuh ya, ada 3 perbedaan lokasi penelitian. Itu semacam sudah lazim ya. Kemudian ada penelitian dilakukan di tahun 2025, oke. Yang saya ingin perdalam mengenai itu, perbedaan fokus penelitian. Yang sebelumnya fokusnya di mana, yang punya Mbak Arda fokusnya di mana, untuk menunjukkan perbedaan. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Yang di untuk fokus penelitiannya yang di tempatnya sama di Kampung Reforma Agraria di peneliti Dewi itu terkait dengan preferensi pola berpikir masyarakat yang tidak mau menempati Kampung Reforma Agraria, Pak. Dan kalau yang untuk Hadi Arnowo itu meneliti tentang fokusnya untuk pola pemberdayaan yang dilakukan, yang seharusnya dilakukan, Pak. Dan kalau perbedaannya dengan saya, fokus penelitiannya untuk mengkaji dampak setelah dilakukannya program reforma agraria, Pak. Isunya sama tentang pemberdayaan masyarakat. Isunya sama dong? Iya. Nah, kalau isunya sama, apa perbedaan detailnya antara Mbak dengan mereka? Mereka apa, Mbak apa? Kalau saya lebih ke perubahan yang terjadi sebelum dan setelahnya. Kalau penelitian yang sebelumnya itu terkait pola pemberdayaan apa yang seharusnya dilakukan. Kalau yang penelitian ini mengkaji kenapa masyarakat tidak mau menempati, ada beberapa masyarakat yang belum menempati, dan dilihat kenapa masyarakat belum menempati Kampung Reforma Agraria, Pak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang masuk ke slide yang berikut, slide yang berhubungan dengan informal. Ah itu, ya. Itu kan informalnya ada 5 ya. Ada 5. Pertanyaan saya, Mbak di lapangan berapa hari? Di lapangan kurang lebih 3-4 hari, Pak. Kalau dari STPN dikasih waktu penelitian berapa hari? Sebulan, Pak. Sebulan. Terus di lapangan cuma 4 hari. Apa logikanya? Dikarenakan tempat dan biaya yang terbatas, Pak. Karena Terbatasnya itu terbatas apa? kalau di sana kan harus menginap gitu, Pak. Kalau gitu kenapa nggak cari lokasi lain, bukan lokasi ini, yang bisa menginap? Maksud saya tidak harus penelitian dengan isu ini gitu. Karena dengan diskusi dengan Waktu Mbak memilih isu KRA, Kampung Reforma Agraria di Mekarsari, itu kan Mbak sudah paham konsekuensinya kan? Oh, kampung KRA ini konsekuensinya mungkin jaraknya agak jauh, penginapannya sulit dan sebagainya, itu nggak dipikirkan sejak awal. Baru tahu ketika akan ke lapangan. iya, Itu kesalahannya ya. Jadi harusnya kalau kita penelitian kita udah harus tahu itu segala risiko sehingga kemudian menjadi logis. Waktunya kan sebulan, cuma 3 hari, sehingga kemudian informannya cuma 5. Pertanyaan detailnya adalah bagaimana cara Mbak menjaga validitas data sehubungan dengan informannya yang hanya 5 itu. Bagaimana cara menjaga validitas? Validitas itu kesahihan, sahih, valid, benar, jujur, tepat gitu, kira-kira begitu ya. Bagaimana cara Mbak Adda menjaga validitas data ketika informannya hanya 5 orang dan bekerja di lapangan hanya 3 atau 4 hari? Mohon izin Bapak, untuk informan totalnya
Itu kenapa ditulis 5? Eh, Karena ada masyarakatnya itu yang banyak. masyarakatnya yang banyak Bapak. Nah, dari 18 itu kalau berarti sehari berapa orang ditemui? Sehari 5 Pak. Sehari 5. Terus bagaimana menjaga validitas datanya, menjaga kesahihan bahwa mereka benar nggak bohong itu? Saya melakukan observasi dan melakukan wawancara dengan Pak Perangkat Desa seperti kepala desa dan RW yang menangani Pak. Oke, tadi kan sekarang masuk slide yang ada target ya, yang ada 1000 yang data itu data nominatif. Itu kan targetnya 1000 toh, 1000 bidang untuk desa untuk yang KRA itu. Tapi kan kemudian yang terrealisir hanya 350 bidang. Kenapa? Ada alasannya, ada ceritanya ya? Untuk Dari 1000 jadi 350 bidang gitu. 1000 itu program medis, tapi untuk yang dilaksanakan 350 itu berdasarkan kan sudah ditetapkan subjek. Iya, mengapa? Ada data nggak? Ada data yang menunjukkan hal-hal yang menjadi penyebab target tidak terrealisir dan hanya terrealisir sekian bidang gitu. Punya datanya yang menjelaskan itu. Menurut saya mungkin karena pembangunan dilakukan secara cepat untuk merelokasikan. Yang menurut Mbak itu pakai ada datanya nggak atau asumsi? Kan menurut datanya kan ada korban bencana alam yang perlu direlokasikan Pak. Dan kemudian makanya pemerintah mengambil upaya atau kebijakan untuk melakukan relokasikan dengan harusnya kan malah meningkat jumlah bidangnya kalau banyak yang butuh. Kok itu malah turun dari 1000 jadi 350? Kan nggak logis ya. Ada nggak cerita di lapangan? Oh, Mbak Arda, ini tadi kamu punya target 1000, tapi sekarang hanya terrealisir sekian. Karena 1, 2, 3, 4, misalnya begitu. Nah, 1, 2, 3, 4-nya itu apa? menurut saya Jangan menurut Mbak, menurut mereka. Datanya dulu, sesudah itu Mbak boleh menganalisis ya. Tapi dari data mereka dulu. anggaran Pak. Karena anggaran. Anggarannya dari berapa menjadi berapa? Nggak ada datanya. Iya Pak. Itu yang bilang anggaran mereka atau Mbak? Menurut saya Pak. Oh jangan. Mbak tunjukkan dulu datanya. Oh datanya begini Pak Aris, 1, 2, 3, 4. Dengan data seperti ini saya analisis dan kemudian saya buat kesimpulan atau proposisi atau asumsi begini gitu. Datanya nggak ada ya, nggak ada yang menjelaskan tentang dari 1000 jadi 350 ya. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke naskahnya Mbak, masuk ke dalam. Lihat halaman 50. Halaman 50, oke. Itu alinea yang awal itu di baris kedua. Sudah ketemu halamannya ya? Halaman 50 saya bacakan. Oh iya Pak. Sudah ketemu halamannya? Mbak lihat halamannya nanti. Kan takutnya yang saya baca nggak sama dengan yang Mbak tulis. Sama Pak. Sudah ya, halaman 50. Saya bacakan ya. Tanpa adanya faktor pendukung, maka program reforma agraria akan sulit dilaksanakan. Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang melakukan upaya-upaya untuk memanfaatkan pendorong yang ada. Oke, itu kalimatnya ya. Pertanyaan saya, apa bedanya faktor pendukung dengan faktor pendorong? Faktor pendukungnya apa, faktor pendorongnya apa? Karena di sini kan ditulis tuh, ada faktor pendukung, ada faktor pendorong. Itu konteksnya sama. Faktor yang menjadi faktor pendorong itu Pak. Salah tulis atau kan katanya beda ini. Saya lihat di kamus beda itu di Kamus Bahasa Indonesia. Faktor pendukung dengan faktor pendorong beda itu. Di bahasa Inggris kan juga beda. Kalau di bahasa Inggris kan Mbak lihat di Webster
Ya, Webster Dictionary itu bisa penjelasannya bisa panjang lebar itu. Faktor mendorong itu begini-begini, faktor pendukung begini. Itu nanti kaitannya dengan input, proses, output, outcome. Ini Mbak nulis ini enggak, maksudnya gini, ketika menulis ini kan Mbak sadar tuh ada faktor pendukung, ada faktor pendorong itu tuh, atau memang ini atau salah ketik gitu. Kalau salah ketik selesai ceritanya, tapi kalau ada alasan logisnya, nah kita cerita di situ, kita bahas di situ. Pendukung Bapak maksudnya? Berarti yang memanfaatkan pendorong itu keliru. Kan teksnya di situ memanfaatkan pendorong. Menurut redaksi saya, faktor pendorong dan pendukung sama Pak. Tapi Oh beda itu. Nanti Mbak, caranya begini. Pertama lihat Kamus Bahasa Indonesia, itu nanti artinya beda. Kalau pengen lebih seru lagi, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kemudian lihat di Webster Dictionary atau Collins Dictionary, banyak lah. Ada 6 atau 7 itu, Kamus Bahasa Inggris. Di situ nanti lebih jelas tuh. Bahkan ada diarahkan mau ke jurnal yang mana untuk mengetahui yang faktor pendorong dan bedanya dengan faktor pendukung. Nanti kaitannya dengan proses manajemen dari mulai input, proses, output, outcome. Tapi yang Mbak maksud sama. iya, redaksi saya Kalau sama, kalau gitu gunakan kata yang sama aja. Kalau memang itu faktor pendukung, pendukung. Kalau pendorong, pendorong. Nanti kita tinggal bermain di situ. Oh, maksudnya faktor pendukung. Oh, maksudnya faktor pendorong. Ini yang benar pendukung atau pendorong? Oke. Di halaman berapa faktor pendukung itu dibahas? di halaman 52 52. hingga 56. Yang mana itu contohnya, Mbak? Halaman 52 contohnya yang kalimat yang mana? Yang pertama ada potensi wilayah, Potensi pasar itu ya? iya potensi pasar. Potensi pasar itu pendukung atau pendorong? Kalau saya sekarang masih itu tuh masih beda itu. Saya pendukung Pak, karena dari ada potensi pasar dari adanya kegiatan akses reform mendukung untuk mempromosikan pelaku hasil produksi pelaku usaha. Oke lah ya, kita lewati aja. Nanti debatnya debat terminologi itu. Halaman 60, Mbak. Halaman 60 itu ada alinea pertama itu, grafik. Saya bacakan ya. Grafik tersebut merupakan data dari hasil pemetaan sosial laporan penanganan akses reform tahun 2021 yang telah dilakukan pada tahun 2021, menunjukkan bahwa bangunan yang terdapat di Kampung Reforma Agraria didominasi dengan bangunan permanen sebanyak sekian dan seterusnya. Pertanyaan saya, mengapa grafik itu menjadi penting? Grafik yang bicara tentang 83 bidang permanen, 55 bidang semi permanen, mengapa itu menjadi penting? Karena berdasarkan peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023, subjektora dilarang menanamkan tanah yang sudah dikasih. Ada hubungannya nggak dengan tujuan Mbak meneliti? Mbak kan tujuan meneliti kan ingin melihat dampak terhadap kesejahteraan, loh. Tujuan Mbak melakukan penelitian adalah untuk mengetahui dampak kegiatan ini terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke, tetapi ketika kemudian Mbak membuat gambar tentang grafis ya namanya, 83 bidang bangunannya permanen, 55 bidang bangunannya semi permanen, Mbak memberi alasan itu karena ada ketentuan. Karena menjawab rumusan masalah yang kedua terkait pelaksanaan penanganan akses yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan, termasuk di dalamnya ada pemetaan sosial Sudah sesuai dengan apa? sesuai dengan peraturan Presiden nomor. Bagaimana kalau dia sesuai dengan peraturan tetapi tidak berhasil mencapai yang tujuan penelitian Mbak? Oke, ini datanya sesuai dengan peraturan, ketentuan yang berlaku, orang bilang begitu ya. Tetapi ketika diteliti, ternyata penelitian Mbak tidak berhasil mengungkap aspek kesejahteraannya. Itu bagaimana? Yang Mbak utamakan mana? Kesesuaian
data Mbak dengan ketentuan yang berlaku, atau kesesuaian data Mbak dengan tujuan penelitian mengungkap dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Mana yang diutamakan? Mengungkap. Berarti harusnya kan urgensinya karena itu tuh, bukan karena ketentuan yang berlaku ya. Halaman 65. Halaman 65 di huruf F, alinea kedua. Saya bacakan ya. Beberapa subjek yang berada di dekat lokasi KRA memilih untuk tetap tinggal di tempat tinggal mereka saat ini. Sementara yang lain berjarak 7,9 km memilih untuk pindah. Kalau ada situasi seperti itu, pertanyaannya adalah bagaimana prospek KRA ke depan? Karena banyak yang ingin pindah itu. Yang saya baca karena keterbatasan berdasarkan jurnal, keterbatasan pembiayaan untuk rumahnya, ada yang masih bangun semi permanen Pak. Yang kedua ada berdasarkan ke tempat kerjanya jauh dari. Berarti prospeknya, kalau saya bilang ya, nanti Mbak luruskan kalau saya salah. Berarti prospek KRA itu suram. Karena sebagian pengen pindah itu. Kan saya baca juga di bagian lain ada rawan banjir. Iya Pak. Berarti kan prospek ke depannya suram. Iya. Atau malah cerah. Silakan Mbak jelaskan argumentasikan. Kalau menurut Mbak cerah atau suram? Menurut saya karena Cerah tapi banjir, cerah tapi sekian banyak keluarga pindah. Terus di mana cerahnya? iya, karena mereka mendapatkan tanah kan ya Bapak. Iya, tapi kan begitu. Mbak bilang prospeknya cerah nih, masa depannya cerah Pak Aris. Apa buktinya? Pertama, rawan banjir. Kedua, masyarakatnya pindah. Itu logis nggak? Itu dari alam yang harusnya ditangani Pak oleh pemerintah. Sudah ditangani belum? Untuk penanganannya sampai belum. Belum tuh, berarti kan belum cerah tuh, masih suram tuh. Nah, kalau sepakat dulu nih, kita buat kesepakatan. Prospek KRA itu cerah atau suram? Untuk saat ini masih perlu. Berarti masih suram tuh. Nah, kalau itu suram, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan tadi kan ada 4 itu ya, sejahtera ekonomi, sosial, budaya, psikologis. Itu suram atau cerah? Sebagian kecil sih Pak suram, dan tapi di mayoritas cerah Pak. Yang cerah apa nih? Yang cerah karena adanya penyegaran, yang kedua ada mereka memanfaatkan perumahan ini Pak. Jadinya mereka nggak perlu memikir tinggal di mana. Nggak mikir tinggal di Mekah, kan dia pindah itu. Itu pada sebagian kecil masyarakat Pak. Oke, cukup Pak Nasir. Oke, Pak Aris, terima kasih. Sekarang saya dulu sebelum Bu Wati. Ada 3 hal yang ingin kamu jawab di dalam skripsimu. Yang pertama, bagaimana implementasi aksesnya. Setelah kamu ke lapangan, kamu merenung, menulis, terus seperti apa implementasinya? Implementasi penanganan krisis sudah dilakukan oleh beberapa pemangku kepentingan yang dengan permodalan dari BNN. Hingga saat ini masih terlaksana. Yang kedua ada pendampingan. Hingga saat ini masih terlaksana. Iya Pak. Terlaksana oleh siapa? Pada beberapa pelaku usaha masih berjalan Pak. Untuk Kalau pendampingannya masih ada? pendampingannya untuk di tahun 2021 Pak. Sudah nggak ada lagi sekarang? Kegiatan penanganan akses. Geser ke metode. Di dalam yang kamu sebutkan metode itu ada kualitatif,
strategi penelusuran datanya ataupun strategi metodenya adalah wawancara, observasi, kemudian dokumen, studi dokumen, penelusuran dokumen. Di dalam wawancara kamu tadi menceritakan ada 18 subjek yang kamu wawancarai. Observasi itu apa? Observasi mengamati secara langsung Pak di. Apa yang diamati? Saya melihat secara langsung keberlangsungan hidup mereka, Apa? keberlangsungan hidup mereka. Hidup mereka kamu observasi. Enggak Pak. Bangunan-bangunan yang udah Memang bangunan objek penelitian. Pak. Apa? Masyarakatnya Pak. Saya Oke. lihat gitu Pak. Iya, jadi yang kamu observasi itu masyarakat ngapain? Masyarakat ada yang bertani, ada yang nelayan, ada yang melakukan usaha Pak. Terus apa? Dapat apa kalau kamu mengamati itu? Dapat apa data? Untuk melihat di pelaku usaha, untuk melihat Atau saya sederhanakan, observasi itu untuk menjawab apa? Strategi observasi yang kamu lakukan di lapangan selama 3,5 hari, 4 hari itu untuk cari data apa atau untuk menjawab apa? untuk menguatkan wawancara Pak, Menguatkan, data hasil wawancara. terus Kemudian melihat secara langsung Pak. data observasi itu apa yang kamu dapatkan apa? Strategi apa, alat dukung untuk melakukan observasi apa? Kamu lapangan cuma lihat-lihat aja gitu atau bagaimana? Atau ada alat tambahan penelitian yang kamu gunakan? Tidak ada sama sekali. Jadi cuma kamu lihat saja. Potret Pak. Potret, terus apa lagi? Kemudian misalkan Pak. Bagaimana kamu bisa melakukan validasi terhadap wawancara atau melakukan perbandingan triangulasi kalau kamu tidak melakukan pencatatan terhadap apa yang kamu observasi? Gimana? Itu saya nggak bicara apa? Dalam catatannya kamu temukan apa? Banyak Pak. Ya banyak itu apa? Terkait dengan adanya lahan yang kosong, kemudian hasil penanganan akses yang sudah dilakukan. Oke, jadi observasi itu untuk menjawab semua pertanyaan 3 itu atau hanya 1 atau 2 atau semua? Menjawab dua. Jadi apa yang kamu anggap penting? Data observasi menyumbang jawaban pertanyaan penelitian. 40%. Iya, apa yang kamu anggap? Kamu kan penelitinya ya, kamu pasti ingat tak? Observasi pada bagian apa bisa menjawab pertanyaan penelitian? Pada bagian keberlanjutan Pak bisa menjawab aspek. Keberlanjutan bisa kamu tanya bisa kamu gunakan data observasi, Bisa Pak. bukan wawancara. Untuk mendukung wawancara itu Pak. Hmm? Untuk mendukung wawancara. Yang mana nih menjawab atau mendukung? Mendukung Pak. Mendukung. Atau kamu bingung sebenarnya ke lapangan ini wawancara atau observasi aja ya? Atau kamu pokoknya karena teman-teman lain juga pakai wawancara observasi ikut gitu ya? Enggak Pak. Enggak. Lalu gimana? Coba kamu lihat di jawaban misalnya berlanjutan. Kapan kamu observasi yang berlanjutan kemarin itu
muncul di dalam perusahaan ini setelah seminar hasil. Emang kamu udah tahu dari sana? Gimana Pak? Kamu masih ingat ya? Pertanyaan saya di seminar hasil tentang keberlanjutan ekonomi masyarakat Iya. kampung Lelang. Iya Pak. Sebelumnya ada kamu bahas? Belum Pak. Nah, kok kamu tadi bilangnya observasi, menjawab keberlanjutan. Kamu ngarangnya kok? Enggak Pak. Observasi juga bisa menjawab dari rumusan masalah 2 dari kegiatan implementasi penanganan akses. Dan yang ketiga untuk dampak yang terjadi di lapangan Pak. Dampak pembangunan yang terjadi di lapangan. Kalau definisinya itu berarti observasi juga melakukan pertanyaan, wawancara juga di lapangan. Enggak Pak. Enggak. Lah terus bisa tahu bagaimana? Kalau lihat itu bisa ngerti. Oh, UMKM-nya masih hidup gitu ya, gitu. Dilakukan wawancara habis itu diobservasi. Oh, jadi kamu melakukan dua-duanya gitu. Iya Pak. Saya tuh cuma ingin tahu bahwa kamu tuh melakukan sesuatu tuh kamu ngerti. Oh, ini observasi. Oh, ini wawancara. Oh, ini FGD. Ini dokumen. Kalau dokumen itu studi dokumen tuh apa? Yang kamu Studi dokumen itu terkait peraturan implementasi itu sesuai dalam menjalankan program begitu. Definisinya begitu. Studi dokumen. untuk mendukung data primer. Untuk mendukung data primer. Nah, teori-teori itu dokumen atau referensi atau studi apa itu? Kalau teori kami gunakan tadi ada kesejahteraan, itu apa itu? Itu studi dokumen Pak. Studi dokumen. Jadi dia apa mendukung data, Iya Pak. bukan sebagai kalau teori sebagai analisis perspektif atau mendukung data. Mendukung data Pak. Mendukung ya. Jadi bukan sebagai pisau analisisnya. Bukan. Bingung kan? Oke, mari kita lihat yang teori kesejahteraan tadi. Bagaimana kita mau melihat dia berguna sebagai apa? Dari tiga ini ada kepemilikan lahan. Oke, mungkin clear karena asumsinya orang nggak punya tanah, dikasih tanah mungkin dianggap mungkin ya anggapannya adalah memiliki lahan lebih sejahtera. Kalau sebelumnya nggak punya, Iya Pak. setidaknya asetnya bertambah. Iya Pak. Secara ekonomi kalau itu tanah itu berfungsi ataupun ada akses baru, itu mungkin bisa lah diwawancarai. Gimana Pak punya tanah? Kemarin nggak punya tanah, sekarang punya tanah gimana? Nah lumayan, sekarang saya bisa menggunakan sertifikatnya untuk diaturkan ke bank, bisa membawa modal, mungkin begitu. Kalau psikologis ngumpulnya bagaimana? Saya melakukan wawancara kepada masyarakat dan perangkat desa. Itu dari masyarakat jadi merasa tenang untuk tidak memikirkan biaya sewa untuk. Tapi kan sebelumnya juga masyarakat juga tinggal di dalam wilayah yang tenang, aman karena tidak tetap tanah miliknya, hanya di pinggir laut. Tetapi harus ada kewajiban untuk membayar Pak. Kalau tinggal di sini mereka kan juga belum tenang karena hanya tinggal saja. Kehidupan ekonominya belum ada. Psikologis ini yang kamu maksud, mereka dapat tanah kemudian secara psikologis itu mengalami ada ketenangan, perubahan atau psikologis apa? Kesejahteraan psikologis itu apa? Ada ketenangan yang didapatkan oleh masyarakat Pak, karena yang sebelumnya harusnya memikirkan biaya sewa atau kewajiban untuk memikirkan kewajiban untuk Bukannya itu kesejahteraan ekonomi, ekonominya bertambah, jadi sejahtera, lebih tenang, kalau bisa bayar karena ada kepastian. kalau ekonominya peningkatan yang udah Kalau misalnya begini, kamu tinggal di situ sebagai subjek yang menerima tanah di situ. ya Pak. Yang sebelumnya tidak pernah tinggal di laut, bayar mahal, kalau ada gelombang pasang tsunami ada kelangkaan. Sekarang tinggal lebih ke darat, dapat santal tanah, kemudian dibantu papanya bisa tidur nyaman dengan
dan istrinya. Itu kira-kira masuk kesejahteraan psikologis. Masuk Pak. Ada datangnya begitu. Belum. Jadi psikologis yang kamu maknai itu hanya sebatas mereka menjawab karena tenang nyaman gitu. Iya Pak. Iya. Saya nggak tahu ngomong penelitian. Pertanyaanmu apa kan jawabannya saya nggak tahu. Oke, saya geser ke apa bedanya aset reform sama akses reform? Akses reform sama akses Aset reform. aset reform. Oke, dimulai dulu. Di mana diatur tentang aset dan akses reform? Di peraturan presiden nomor 62 tahun 2023. Peraturan turunannya apa? Di pas untuk legalisasi aset redistribusi nomor 2000 pasal 2. Bukan, peraturan turunan. Peraturan Peraturan turunan tahu nggak maksudnya? dari yang undang-undang Ada undang-undang. undang-undang Turunannya biasanya ada PP. PP biasanya turunannya lagi ada permen. Permen lagi biasanya ada permen yang kalau permen Kepres biasanya ada permennya, Permenku atau permen peraturan menteri koordinator atau peraturan menteri saja. Perpres kan kan dua kan? Iya Pak. Peraturan di bawahnya apa yang mengatur itu? Peraturan Juknis Sebelum Juknis, sebelum Juknis ada nggak? Tahu nggak? peraturan kepala BPN Pak. Pertanyaan saya kan tahu nggak kalau ada peraturan turunannya dari Perpres itu? Belum Pak. Penelitian kan akan buat cari. Oke, ada Permenko-nya ada 2024, 11 2024. Nah sekarang tanya tadi perbedaan aset dan akses reform apa? Aset reform itu diberikannya aset atau lahan untuk dimanfaatkan dan digunakan Pak. Kalau untuk Nama programnya apa yang aset? yang aset redistribusi tanah Pak. Hanya itu. Redistribusi tanah itu memberikan tanah dari tanah untuk Selain dari distribusi tanah, aset reform itu apa aja kalau menurut definisi 62/2023? legalisasi aset Pak. Legalisasi aset itu apa? Sertifikat tanah Pak. Land titling, sertifikasi tanah. Terus setelah itu apa lagi? Habis itu Programnya wes lebih gampang. PTSL PTSL sama legalisasi aset sama atau beda? sama Pak. Nah, itu bedanya apa Pak? Tadi selain itu apa lagi? Selain itu lintas sektor Pak. Hah? Rental, oke. Setelah itu ada lagi nggak? Sektor Yang dipindah-pindahkan di luar Jawa, itu apa itu? transmigrasi Pak. Nah sekarang bedanya redistribusi tanah, bedanya PTSL, bedanya Lintor, bedanya transmigrasi, end goal-nya kan dapat sertifikat. Iya Pak. Terus bedanya apa? Kalau transmigrasi itu masyarakat dipindahkan ke luar daerah yang masih belum padat penduduk Pak. Oke, Kalau lintas sektor itu untuk sertifikat untuk membantu untuk yang pertanian untuk membantu oke. Kalau Atau PTSL apa? PTSL itu untuk membantu masyarakat sertifikat tanah.
Kalau ladies, Kalau lagi memberikan tanah yang udah menjadi tanah objek repot materi. ada 4 sampai 5 itu objeknya sumbernya dari mana? Objeknya dari Kalau ladies dari mana? Redis dari Tora Pak. Tanah objek yang reform. Iya Pak. Itu tanah siapa? Tanah negara. Tanah hak milik boleh nggak didistribusikan? Yang kelebihan maksimum Pak. Boleh. Boleh. Yang kelebihan maksimum Pak. Oke. Kalau tanah adat boleh nggak didistribusikan? Tanah adat belum Pak. Belum boleh. Iya Pak. Kenapa nggak boleh? Harus berkoordinasi dengan kepala adat. Ya, terus kalau biar bisa dirilis diapakan? Pelepasan Pak. Dilepaskan menjadi tanah. Tanah negara Pak. Kalau hak milik nggak bisa. Selain kelebihan maksimum, selain absente. Tanah yang udah berakhir jangka waktunya Pak. Sana. Kayak HGU dan Tapi kan hak milik. apa Pak? Hak milik loh yang saya maksud hak milik. Oh, Bisa nggak? nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kalau sekarang oke ya, itu yang bagian dari aset reform. Jadi ujungnya tetap sertifikat. Sebenarnya programnya sama ujungnya. Iya Pak. Iya. Hanya beda tata cara dan objeknya. Iya Pak. Tapi ujungnya sama-sama Bisa Pak. begitu. Nanti kamu kalau tanya, nggak ada bedanya PT LSS sama servis sama aja tetap dapat sertifikat. Begitu jawabannya? Bukan Pak. Bukan. Oke. Enggak kamu sadar. Akses reform. Akses reform itu apa sebenarnya? Kenapa harus ada akses reform? Untuk memberdayakan masyarakat yang udah mendapatkan aset. Oh ya, pemberdayaan itu apa? Pemberdayaan itu untuk melihat potensi dan mengembangkan potensi masyarakat Pak, untuk mencapai tujuan. Definisi pemberdayaan itu apa? Empowering. Empowering. Apa? Memberdayakan masyarakat Pak, Agar agar dapat meningkatkan pendapatan Pak, ya kan memberdayakan kan bukan hanya ekonomi. untuk mengembangkan produk. Nah, itu ekonomi lagi. Misalnya yang bukan ekonomi, orang-orang yang perlu pendampingan, misalnya dia korban pemerkosaan, kekerasan, bullying, masa kamu berdayakan supaya ekonominya tambah? Jadi definisinya empowering itu apa? Untuk mendampingi masyarakat Pak. Geser, nyambung. Oke, sekarang akses reform itu dilakukan di desa Makassar ya Pak. Mekarsari, di kampung Elang. Itu sudah dilakukan zaman sebelum ada fase 1, fase 2. Kamu belajar nggak? Arah yang sekarang ada fase 1, fase 2. Tahapannya seperti apa yang kamu pakai? Kalau yang sekarang itu kan yang lama itu kan nggak pakai tahapan 1, 2, 3. Kalau yang pakai sekarang apa? Fase 1 itu mulai pemetaan sosial itu Pak. Tahap mengawali akses kegiatan akses reform. Pertama kali ngapain? Di rapat koordinasi Pak, Antara siapa? antara pemangku kepentingan Pak, stakeholder ini kaitan Untuk apa ini? untuk menentukan objek, subjek, dan melihat wilayahnya Pak. Memang objek itu atau penentuan lokasi itu BPN ketika mau menetapkan harus koordinasi dengan stakeholder. Harus kan? Nah, Harus Pak. gimana kita harus? Di juknis ada? Ada Pak. Hmm? Ada. Harus melibatkan siapa dalam juknis? Melibatkan
juknisnya. Oke. Setelah penetapan lokasi kemudian melakukan inventarisasi dari oke, dilakukan oleh apa Pak? kantor pertama melakukan inventarisasi. Ya Pak, Nah, GTRA-nya Pak. iya, apa namanya? Apa siapa? Ada sebutannya apa? Filsta. Setelah Filsta melakukan inventarisasi ke lapangan, tahapan berikutnya apa? Terus itu tahapan berikutnya merangkum habis itu Merangkum. mendata. Masa bahasanya merangkum? Mendata Pak. Kegiatan tadi sekarang tahapan merangkum. Ada Mendata kok. Pak, mendata. Hah? Mendata Pak. Data Data nominatif satu subjek sama objek ya Pak. bahasanya bukan data ya. Mengolah data. Nah, setelah itu apa? Habis Setelah mengolah data terus sosialisasi Pak. Hah? Sosialisasi di depan. Setelah penetapan lokasi baru sosialisasi. Tadi dilewatkan nih. Pembentukan Tim Pak. tim apa? Tim untuk Itu juga di depan setelah sebelum sosialisasi. Pembentukan model. Nah, setelah itu ngapain? Setelah modelnya model pemberdayaan yang akan dilakukan selesai, terus ngapain? dilakukan pemberdayaan yang berupa pendampingan Pak. Nah, terus kapan membentuk lembaganya kapan? Sebelumnya Pak, kelembagaan Pak. Nah, kelembagaan itu apa? Definisi bentukan kelembagaan, penguatan kelembagaan itu apa itu? Lembaga apa yang dibentuk? Kelembagaan yang sebagai mitra-mitra yang untuk bersinergi untuk pemberdayaan Pak. Kelompok tani disebut apa di lapangan? Tadi Pak. Bukan di dalam tahapan akses reform tadi, pembentukan kelembagaan salah satunya pembentukan kelompok tani bukan? Iya Pak. Iya Pak, ya Pak. Sekarang. Oke, setelah itu ngapain? Setelah melakukan pendampingan terus evaluasi. Sebelum evaluasi apa? Iya, pendampingan menghasilkan apa? Kan ada kegiatan nih. Hulu dan hilirnya itu masuk di mana? Hulu dan hilir produknya itu masuk di mana? Itu dilakukan sebelum evaluasi. Oke, terakhir. Kan cuma tanya masalah sudah pengajian. Bagaimana caranya kamu bisa meyakinkan saya pembangunan kantor PLA itu ada dampak kesejahteraannya? Bagaimana kamu bisa mewakili datamu itu yang hanya beberapa tadi naik menjadi 170 menjadi 120 sekian dan begitu berlanjut? Seperti apa data penjelasan datanya? Dari yang ekonomi Pak, ini hasil dari penanganan akses beberapa masyarakat mengalami peningkatan di Ibu Kartini sebelumnya hanya 100.000 harinya naik hingga 1 juta Pak, karena Orang-orang ini akibat pendampingan atau usaha mandiri atau apa? pendampingan Pak. Kalau yang Ibu Kartini Sesuai dengan program yang akses itu iya Pak, karena ada cocok berarti. ya karena ada permodalan jadinya mereka ibu-ibu ini bisa aktivitas dalam membuat usaha Pak. Oke, terima kasih cukup. Monggo, Bupati. Sedikit nyambung. Ya, terima kasih Pak.
Iya. Apa bisa bikin? Karena sebelumnya dari lingkungan tempat tinggalnya sebelumnya ibunya itu berada di pinggir jalan itu jadi bisa diakses oleh masyarakat luas dan kalau yang di kampung rumahnya ini harus masuk jadi tidak bisa diakses oleh masyarakat luas Maksudnya kalau di pinggir jalan terus kalau masuk kan sama aja kalau dia jualan. jadi kalau yang di pinggir jalan kan bisa dilewatin oleh masyarakat secara umum. Kalau yang di dalam kampung dia harus masuk ke dalam gabungannya dulu. Tapi kan potensi pengembangan usahanya bukan hanya itu. Tadi kata kamu macam-macam pengembangan usahanya. Ada yang kalau dia nelayan, ada apa aja sebetulnya sebenarnya pendampingannya stepnya. Pendampingan yang nelayan diarahkan membuat tapi kendala mesin yang rusak itu juga masyarakat juga Ada nggak? Maksudnya kalau udah mesinnya rusak udah dia pergi nggak ada usaha sama sekali gitu. Itu program pendampingannya berapa tahun? dari tahun 2019 hingga 2021. Nggak di tengok-tengok, nggak dievaluasi gitu kan paling nggak bisa dilihat lagi dari ini enggak Di 2021 berarti nggak ditengok-tengok lagi itu rusak sudah terus masyarakatnya masih gitu nggak kamu nggak pasifnya gimana kalau gitu kan kamu wawancara kalau mereka tuh istilahnya nggak ada yang bina lagi udah malas gitu gimana? mereka tidak ada inovasi Bu, hanya karena udah terbiasa dibantu oleh orang jadi mereka tidak ada kemandirian jadi pola pikirnya masih berpikir masih akan dibantu oleh program-program dari saya dari beberapa masyarakat Jadi kayaknya rata-rata mayoritas mereka yang kamu yang rata-rata yang kamu lihat pendidikannya apa? Nggak ada yang sekedar mendidik. Iya, dia yang sarjana nggak mau di sana. Apa keluar kerja di luar? Di luar. Sehingga cuma statusnya di situ. Karena di sini kamu membuat negaranya penduduk belum menempati kan? Kenapa belum menempati? Saya berdasarkan analisis untuk lingkungan dari jurnal yang meneliti itu ada 3 ibu yang pertama terkait dengan adanya orang tua mereka yang sakit jadi mengurus orang tua mereka yang kedua ada tempat kerjanya di luar daerah itu yang ketiga rumah yang didapatkan itu masih berbentuk semi. Nah, harusnya kamu kan mau nih. Kamu kegiatannya kan selain tadi wawancara observasi, kemudian kamu kan akan langsung. Kenapa nggak diceritakan? Kenapa penduduk itu tidak mau menempati? Pasti kendalanya hanya karena dibiarkan kosong, struktur bangunan belum layak, karena memang belum layak. Dia belum layaknya itu karena memang
dari pemerintah, apa dia mengharapkan bantuan untuk dibangunkan pemerintah gitu? Pemerintah, sehingga dia nggak mau tinggal di sana. Sebelumnya di mana tinggalnya? Berarti dia dapat itu karena sebetulnya dia dapat bukan orang tuanya. Jadi dia masih ikut orang tuanya. Terus sebetulnya kalau dia tidak mau menempati, kan tanah itu harus bisa diberikan ke orang lain. Kan yang butuhkannya. Terus gimana kalau dari apa istilahnya dari masyarakat tidak ada protes kok, kan saya masih butuh tanah, kalau mau dipakai nggak ada. Berdasarkan laporan kantor lapangan itu seharusnya diberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang seharusnya Nggak ditarik, nggak dicabut. di sarannya sih seperti itu di saran laporannya, tapi belum ada tindakan dalam Ya kamu menyatukan dampaknya kan katanya pencitraan, tapi sebetulnya ternyata kalau dilihat belum banyak kan, hanya sedikit gitu kan dampak untuk apa peningkatan ekonominya kan. Oke, ini saya lihat kok ternyata di daftar pustaka masih belum konsisten ya. Ada yang besar kapital semua gitu ya. Kayaknya kemarin awal-awal nggak ini ada tambahan ya. jadi irisan dari itu Nah makanya ini yang tambahan ini masih apa kapital semua ya. Di ranking itu juga masih ada tipu-tipu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wati, terima kasih Pak Aris. Sementara sidang skripsi kita bukan dulu sebelum memberikan keputusan akhir. Silakan Bada untuk keluar sudah. Tunggu